Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oh ya, sebelum kita mulai, untuk tugasnya sudah ya? Masih belum selesai, Pak. Oh ya, ya udah kerjakan aja tugasnya karena dengan tugas itu nilai kalian akan terkatrol. Kita mulai untuk penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Jadi bagaimana caranya kita itu memposisikan diri kita ya menghadapi orang itu bagaimana caranya. Nah, itu sangat penting sekali dalam hal berkomunikasi. Jadi materi komunikasi ini yaitu salah satu materi yang untuk lobbying ya. Jadi kita untuk melobi, untuk melayani orang itu sangat bermanfaat sekali dalam hal berkomunikasi karena komunikasi itu bukan hanya kita ngomong dan lain sebagainya, tetapi komunikasi nonverbal itu juga lebih penting sekali ternyata gitu ya. Karena kalau kita pandai dalam berkomunikasi dengan orang, entah itu komunikasi verbal maupun nonverbal, biasanya emosional quotient kita akan semakin meningkat gitu loh. Kalau emosional quotient meningkat, kita pandai dalam mencari link, melobi dan lain sebagainya, marketing dan lain sebagainya, maka kita mudah sukses. Karena ilmu seperti itu hanya kita dapatkan dengan berlatih terus-menerus. Makanya kalau ngomong sama lingkungan-lingkungan di sekitar kita, menghadapi orang yang marah, menghadapi orang yang bermacam-macam karakter, kita sebaiknya tidak dalam kondisi ikut marah gitu loh. Jadi kita itu harus tenang agar kita bisa menghadapi mereka. Ya. Kalau kita bisa tenang, kita bisa berpikir dan kita akan tahu caranya menenangkan dia tanpa kita melibatkan adu fisik maupun adu mental gitu ya. Jadi usahakan diri Anda itu setenang mungkin. Kalau Anda tenang, menghadapi orang itu bisa tenang, rileks, ya nyantai, tetapi sambil berpikir bagaimana cara solusinya agar dia nggak tersakiti dan menghasilkan solusi untuk khalayak banyak. Nah itu butuh ketenangan pada diri kita. Itu terus-menerus kalian latih. Karena itu kuncinya. Ya. Kunci berumah tangga, kunci sukses untuk berbisnis Anda nantinya. Itu kuncinya di situ. Ya. Penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Perawat perlu menyadari bahwa semua tindakan keperawatan dilaksanakan dalam bentuk komunikasi nonverbal maupun verbal. Oleh karena itu, perawat mengetahui fungsi komunikasi dan sikap serta keterampilan yang perlu dikembangkan dalam komunikasi dengan klien. Ya, itu kalau kita berkomunikasi dengan orang itu pertama itu biasanya kalau pertama kali menghadapi kita gemetaran semua, badan-badan gemetar. Makanya sebelum menghadapi Anda membutuhkan diri untuk relaksasi, membutuhkan diri untuk ketenangan dirinya sendiri dulu. Kalau kamu sudah bisa mengatasi diri kamu sendiri, tenang, tenang, semua ada jalan, tenang, tenang, gitu ya. Habis itu kalau sudah enakan, coba minum air putih dulu, gitu ya, biar lebih tenang. Habis itu hadapi dia. Agar kamu menghadapi dia ketika dia melakukan konfrontasi, Anda bisa tenang, ya, tenang sehingga Anda bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu ya.
Menghadirkan diri, menurut Evans, mengidentifikasi 4 sikap dan cara untuk menghadirkan diri secara fisik. Berhadapan, mempertahankan kontak mata, membungkuk ke arah klien, tetap rileks. Ini ya. Kalau Anda diajak ngomong sama seseorang, jangan main HP melulu. Tamunya itu merasa nggak diperhatikan. Mau nggak mau akan marah. Seperti halnya ketika kamu ngomong menerangkan dan lain sebagainya, teman kamu yang kamu ajak bicara itu ternyata main HP sambil ngomong, nggak melihat kamu. Kamu juga marah kan? Sama halnya seperti itu. Ya. Taruh dulu HP-nya. Ada yang SMS dan lain sebagainya, biarkan dulu. Ngomong dulu, ngobrol dulu. Gitu. Enak. Ya. Tatap matanya, ya, sedikit tersenyum, badan kamu sedikit membungkuk, sedikit ya, nggak membungkuk total, sedikit membungkuk, ya. Yang terpenting adalah rileks. Kamu juga harus relaksasi. Biar apa? Biar tenang. Gitu ya. Adapun fungsi komunikasi dalam pembuatan asuhan keperawatan menurut Angel dan Morgan, ya, yaitu komunikasi dapat membina hubungan saling percaya dengan klien, komunikasi dapat menetapkan peran dan tanggung jawab antara perawat klien, komunikasi juga memudahkan kita untuk mendapat data yang tepat dan akurat dari klien. Gitu ya. Kita melakukan asuhan keperawatan itu dengan siapa? Dengan manusia. Berarti kita harus melakukan atau memanusiakan manusia. Gitu. Walaupun kamu sudah berada di satu tingkat di atas klien, cara berpakaianmu, cara penampilanmu. Tetapi kalau kamu tingkahnya, misalkan kamu omong-omongan dengan pasien, kamu sambil bermain HP, pasien merasa nggak dihargai, dan kamu akan berada di bawah pasien. Ya. Berada di satu tingkat di bawah pasien malahan. Tapi kalau kamu sudah kelihatan elegan dan lain, kamu juga memperhatikan klien, kamu tetap ada satu tingkat di atas klien. Gitu ya. Jadi hal seperti itu sangat penting sekali ya untuk membina hubungan saling percaya. Terus ada juga komunikasi dapat menentukan peran dan tanggung jawab. Nanti tanggung jawab perawat dan klien itu sangat penting. Terus memudahkan dalam pengambilan data. Ya. Dimensi respon terdiri dari respon perawat, yaitu ikhlas, menghargai, simpati, konkret. Gitu. Kalau kamu mempunyai sifat ikhlas, ya, itu akan lebih bagus karena dengan sifat seperti itu, maka kamu merasa tidak terbebani. Ya. Jadi merasa tidak terbebani dengan sesuatu. Kalau masalah honor itu adalah bonus. Anggap aja bonus gitu loh. Honor itu bonus. Yang penting di dalam hatinya merasa seperti itu. Sehingga cara berkomunikasi kamu akan enak. Terus menghargai, simpatik, konkret ini maksudnya kepada semuanya. Ya, kamu memandang seseorang itu sebagai makhluk yang unik, makhluk yang sempurna, ya, makhluk yang butuh dihargai, butuh dicintai. Nah itu ya, konkret semuanya.
Dimensi tindakan ada konfrontasi, kemarin sudah saya terangkan ini konfrontasi. Ini perasaan perawat tentang perilaku klien yang tidak sesuai. Berarti konfrontasi ini berguna untuk meningkatkan kesadaran klien akan kesesuaian perasaan. Maksudnya konfrontasinya nggak arogan ya, konfrontasinya orang elegan. Nah, gimana ini? Konfrontasinya orang elegan itu, Pak. Nah, sehingga konfrontasinya orang elegan itu gini, hanya penekanan. Ya. Bapak, kemarin kan Bapak sudah saya bilangin, jangan makan gula dulu. Nanti gula darahnya naik. Nah, Bapak kok makan gula? Lupa ya, Pak. Nah, kita sudah konfrontasi seperti itu. Ya. Jadi itu konfrontasi yang secara elegan. Tapi kalau kamu marah-marah di luar kendali, ya kamu kayak orang gila nanti. Gitu loh. Bapak ini bilangin susah banget. Sudah disuruh nggak boleh makan gula, tetap makan gula. Nah ini salah. Kamu konfrontasi tetapi kamu nggak elegan. Kamu akan berada di bawahnya dia akhirnya. Satu tingkat di bawahnya dia. Kalau konfrontasi kamu secara elegan, kamu berada di satu tingkat di atas mereka. Ya, gitu ya. Kesegeraan. Nah, sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, segera mungkin dilaksanakan. Nah, karena apa? Dengan kesegeraan ini, perasaan klien dan berkeinginan membantu dengan segera itu akan terlaksana jika kamu ini mempunyai waktu luang yang banyak, betul kan? Ya. Jadi ketika Anda tidak mempunyai waktu luang yang banyak karena masih sibuk dengan yang lainnya, maka sebaiknya kamu berikan pengetahuan dulu kepada kliennya. Mohon maaf ya Bapak, saya di sana masih ada pasien yang gawat. Setelah itu, saya akan kembali lagi ke Bapak dan membantu Bapak. Itu caranya. Ya. Itu. Kalau itu kamu tidak punya waktu luang, tapi kalau punya waktu luang, ya langsung aja. Langsung aja, ya. Ketika klien itu menginginkan sesuatu, ya langsung aja. Sehingga pasien itu merasa diperhatikan. Keterbukaan perawat. Ya, membuka diri adalah membuat orang lain tahu tentang pikiran, perasaan, pengalaman pribadi kita. Membuka diri diperlukan saat perawat ingin meningkatkan pemahaman, kekuatan, kepercayaan klien. Perawat membuka diri tentang pengalaman yang sama dengan pengalaman klien. Jadi, membuka diri perawat dengan klien itu bukan membuka diri aib Anda ke pasien, bukan ya. Atau kamu membuka diri curhat di luar terapis, itu juga bukan ya. Pasiennya sakit jantung, kamu curhat masalah sedih-sedih kehidupan kamu yang sebenarnya itu salah, gitu ya. Jadi gini, ketika ada pasien misalkan ya, pasien itu berduka ya, berduka. Nah, berduka kenapa? Mungkin sedang dia dirawat di rumah sakit, tetapi istrinya malah meninggal atau istrinya ikut sakit. Ya, itu kan berduka. Jadi caranya keterbukaan perawat gini. Ketika kamu ingin memberikan arahan atau memberikan masukan atau ingin menenangkan klien, kan membutuhkan yang namanya bina hubungan saling percaya. Kadang kalau kita langsung menuturin klien gini-gini kita langsung ngomong, Pak, nggak boleh gitu, jangan sedih. Nah, nggak ngefek gitu loh, nggak ngefek.
Karena dia merasa kejadian ini kamu belum pernah ngalami, gitu. Kejadian ini saya yang mengalami, kamu bukan mengalami. Nah, gitu. Permasalahannya di gitu. Jadi kita harus menyamakan persepsi antara kamu dengan klien. Saya ikut berduka Bapak, saya mengerti perasaan Bapak sangat sedih sekali. Nah, dikasih kata-kata seperti itu di awal. Sehingga kamu akan mendapatkan feel dari klien tersebut. Ya. Saya ikut berduka Bapak, saya mengerti perasaan Bapak. Saya juga pernah mengalami kesedihan, walaupun kesedihan saya tidak seperti yang Bapak alami saat ini. Tetapi dengan ketabahan kita sendiri, semua masalah akan ada hikmahnya dan keindahannya di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Gitu ya. Romantis banget kan kata-kata saya itu. Nah, itu kamu terapkan seperti itu. Gitu loh ya. Kenapa? Dengan kata-kata seperti itu kamu juga meluapkan bahwa kamu itu juga pernah sedih pernah sedih gitu loh. Sehingga klien itu menjadi sama, oh nasib saya sama dengan Mbak perawat ini. Akhirnya dia mau terbuka. Akhirnya dengan dia terbuka ini kan dia curhat ya kan. Dengan dia curhat, kenapa? Manfaatnya banyak ya. Jadi perasaan yang marah, benci, sedih di dalam hatinya akan blur dikeluarkan. Itu ya akhirnya diluapkan ke kamu. Gitu loh ya. Nah, caranya ini mendengar. Jadi kalau beliaunya sudah bercerita ya kamu dengarkan. Empatik. Ya, empatik. Ini jadi kamu mengikuti tadi ya, merasa saya ikut berduka, terus kamu menceritakan itu dalam empati. Membuka diri, ya, terus mengecek apakah benar. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, itu juga mengecek namanya juga. Ya. Jangan lupa memberikan sentuhan itu kan support. Karena itu komunikasi non verbal. Sentuhan yang lembut. Ya, tapi bukan sentuhan lembut untuk pacar gitu ya. Sentuhan yang lembut untuk klien. Emosional katarsis. Emosional katarsis terjadi jika klien diminta untuk bicara tentang hal yang mengganggu dirinya. Nah, mengganggu dirinya. Jadi ada orang yang mengganggu dirinya, maka ini dibutuhkan. Jadi perawat harus mengkaji kesiapan klien untuk berdiskusi masalahnya. Jika klien mengalami kesukaran dalam mengekspresikan perasaannya, perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada situasi klien ini yang seperti saya juga pernah mengalami kesedihan serupa Bapak, walaupun kesedihan berasal dari masalah yang berbeda. Itu juga emosional katarsis juga ya. Bermain peran, jadi seorang perawat ini perannya banyak ya. Ketika klien itu sedih, kamu harus berperan sebagai funny atau joki ya. Jadi kamu lucu. Ketika dia sedih, kamu lucu. Ketika dia mengalami kesenangan, kamu ikut tersenyum, gitu. Ketika dia berduka, kamu merasa juga
ikut di dalamnya, walaupun dalam berdukanya masih dalam empati loh ya, bukan simpati. Gitu ya. Jadi bermain peran. Peran kamu akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan situasi. Karena dengan bermain peran ini kamu bisa melihat situasi dari pandangan orang lain. Ya. Jadi itu sangat penting sekali bermain peran. Mendengarkan secara aktif atau active listening. Tidak semua orang itu bisa mendengarkan secara aktif. Ketika ada seseorang yang ngomong, terus kehendak di dalam hati kita itu sebenarnya kalau benci, kehendak di dalam hati kita ini kadang ingin memenggal omongan tersebut. Bentar ya, saya penggal dulu. Oh, enggak gitu. Nah, langsung ingin memenggal. Gitulah, ya. Mendengar aktif itu sangat sulit, maka harus sering dilatih. Karena dengan mendengarkan secara aktif, Anda bernilai untuk saya. Ya, saya tertarik untuk mendengarkan Anda, gitu loh, ya. Itu manfaatnya. Ya. Mendengarkan secara aktif ini terdiri dari 4 tahap: membuka diri, yang tadi mendefinisikan masalah, menentukan tujuan, mengevaluasi tujuan. Itu pentingnya. Ketika dia ngobrol, kita dengarkan sambil kita menganalisis, itu yang terpenting. Di otak kita sambil menganalisis apa sih yang terjadi. Gitu. Nah, dengan menganalisis itulah kita akan mendapatkan sesuatu dalam pemecahan masalah. Terus ada therapeutic impasse. Kalau therapeutic impasse atau kebuntuan terapeutik merupakan hambatan kemajuan hubungan perawat dan klien. Ya, ada resistensi, ada transference. Kalau resistensi ini biasanya menarik diri, bermusuh, agresif, manipulasi, dan lain sebagainya. Ini kalau resistensi. Kalau transference, pemindahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang berhubungan dengan significant also dari masa kanak-kanak seseorang ke dalam hubungan saat ini. Itu transference. Ya. Kalau ada misalkan gini, kamu ngomong dengan anak-anak, ya kamu harus berlaku seperti anak-anak. Kamu ngomong dengan orang dewasa, ya kamu harus bisa ngomong berlaku seperti orang dewasa gitu loh. Dengan begitu, maka kamu ini bisa memposisikan diri menjadi orang yang seumuran dengan dia. Sehingga dia akan menjadi, oh ini teman saya. Gitu loh. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Felicia? Ada? Belum ada, Pak. Nike? Gini, Pak. Misalnya kita kan mengajak bicara seseorang. Nah, orang tersebut itu fokusnya tuh ke HP saja, tidak mau mendengarkan ucapan kita. Nah, bagaimana cara kita menegur orang tersebut agar tidak fokus ke HP gitu, Pak? Iya. Ya, setuju saya. Pertanyaan bagus. Tadi saya contohkan bahwa diri kita yang main HP, kita ngomong ke orang, ya kan? Kita contohkan yang seperti itu kan lebih mudah. Berarti kita menaruh HP saja dulu. Nah, sekarang dibalik sama Nike. Bagaimana kalau dia yang main HP, Pak, sedangkan saya yang ngobrol, gitu. Nah, ucapkan permisi. Mohon maaf, HP-nya bisa ditaruh sebentar, saya ingin ngomong sedikit aja. Sambil bercanda, sambil ada penekanannya. Ya. Sehingga dia tidak tersinggung. Jangan tiba-tiba gini,
Main HP melulu, aku ngomong nggak didengarkan. Nah, itu beda dengan kamu bilang gini, excuse me, permisi Bapak, ya, permisi Bapak, HP-nya bisa ditaruh sebentar Bapak, saya mau ngobrol sedikit aja Pak, biar enak gitu loh Pak. Nah gitu, nada bicaranya, ya, nada bicaranya itu lembut, sehingga dia merasa itu ada pembersatuan antara kamu dengan dia. Nada bicara kamu lembut ketika kamu bilang permisi. Wajah kamu terlihat tersenyum, menginginkan sesuatu agar itu ditaruh. Bukan wajah kamu marah, menginginkan sesuatu agar itu ditaruh. Beda ya. Kadang kita membutuhkan senyum agar dia menurutin kita. Kadang kita membutuhkan marah agar dia menurutin kita. Tapi dengan klien, kita membutuhkan senyum agar dia menurutin kita. Itu kuncinya. Oke, Nika, sudah terjawab? Ada lagi? Iya, Pak. Pak, Belum ada. Ini Felicia, saya silakan. Pak, mau tanya. Ya. Ini mau sharing juga Pak. Dulu Iya. saya pas waktu masih SMK, waktu PSG itu saya pernah pasif, itu malam di ruang dewasa itu ada pasien lansia, itu pasiennya teriak-teriak gitu Pak. Kan itu pasti mengganggu pasien yang lain karena itu pasiennya ada di kelas 3. Nah, itu saya sendiri juga merasa terganggu karena itu teriak-teriak. Jadi saya inisiatif coba kayak ada apa gitu, tanya keluarga juga, tapi mbahnya itu kenapa gitu, saya agak lupa. Terus saya coba tenangin gitu biar enggak teriak-teriak lagi. Tapi masih tetap gitu, dan mbak perawatnya itu bilang udah Dek, nggak apa-apa gitu. Tapi kan ya saya kasihan sama pasien yang lain nih Pak, terganggu. Nah itu sampai sekarang saya masih mikir gimana cara nanganinya kalau ada pasien seperti itu gitu. Cara komunikasinya biar tenang gitu Pak. Oke. Sebelumnya yang saya tanyakan adalah pasiennya dalam hal ini, beliaunya, ya, kesadarannya masih penuh apa enggak? Sepertinya iya Pak, karena saya sedikit agak lupa. Sepertinya iya. Nah, jadi karena itu pasiennya kayak marah gitu loh Pak, tidak nyaman di rumah sakit. Oh gitu. Yang perlu kita ingatkan dulu ya, melihat kondisi pasien. Ketika pasien itu marah dan lain sebagainya, kita lihat kesadarannya dulu. Dia masih sadar apa tidak. Karena kadang kalau orang itu kesadarannya menurun, marah-marah, percuma juga kita ngomong. Gitu loh ya. Jadi hanya bisa menenangkan sebisa mungkin, karena ini adalah ketenangan untuk pasien gawat darurat. Gitu loh ya. Dan samping-sampingnya, pasien-pasien yang berada di sampingnya semua dikasih pengetahuan. Ya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, jika terganggu karena pasien ini tidak sadar Bapak, Ibu, dia teriak-teriak di luar kesadaran. Malah yang kita tenangkan yang dekat-dekatnya. Gitu. Kalau dia marah, teriak-teriak itu di luar kesadaran. Tetapi kalau dia yang sadar, kita dekatin dulu. Ya. Mohon maaf Bapak, ada yang perlu kami bantu Pak? Tawarkan dulu diri Anda untuk membantu dulu. Ya. Jangan langsung menenangkan, caranya seperti itu. Tawarkan diri Anda. Mohon maaf Bapak, ada yang bisa dibantu Bapak? Enggak bisa, aku ini ingin pulang. Iya Bapak, besok dokternya ke sini. Setelah itu Pak dokternya mau bicara sama Bapak agar nanti waktu pulang atau
ketika Bapak dipulangkan sama dokternya, bilang saja, Pak dokter, saya boleh pulang enggak? Kalau boleh, apa aja Bapak yang harus dilakukan di rumah? Itu. Kalau dia ingin pulang, sebisa mungkin kita memberi ketenangan. Sebenarnya dia belum boleh pulang. Ya. Tapi kita kasih ketenangan. Bapak, kemarin dokternya bilang Bapak harus dirawat dahulu agar lebih sehat kembali, Bapak. Nanti kalau Bapak di rumah, Bapak belum sehat penuh, kasihan kan yang di rumah merawatnya dan lain sebagainya. Bapak kan juga gitu. Bapak harus sehat agar nanti waktu di rumah bisa enak, Bapak. Bisa bercanda dengan anak, dengan cucu. Gitu. Ya. Jadi itu yang kalau dia ingin pulang. Nah, tapi kalau marahnya di luar itu, ya kita kondisikan saja. Masalah apa? Oh, masalah keluarga. Ya kita harus menenangkan dia. Mohon maaf Bapak. Bapak hari ini sudah makan belum? Kita alihkan dengan sesuatu yang dia mungkin bisa teralihkan atau kita ajak bercanda gitu loh. Ya. Kita tenangkan dulu. Setidaknya kita sempatkan waktu kita kurang lebih 15 menit untuk dia. Tetapi ingat, senyuman indah harus kamu pasang. Ketika seseorang itu marah dan melihat kamu tersenyum sangat indah sekali, dengan lantunan bicara kamu yang enak didengar, pasien itu akan luluh. Itu sama halnya laki-laki kalau ketemu wanita. Ketika wanita itu pandai berbicara, pandai tersenyum, ya, lirikan matanya, itu semuanya menjadi satu kesatuan. Wanita itu akan kelihatan cantik sekali. Dan laki-laki semuanya, ya, semua laki-laki mata keranjang dan lain sebagainya. Tapi semua laki-laki emang mata keranjang. Kalau nggak mata keranjang ya kamu nggak mungkin diambilin sama laki-laki. Kamu nggak mungkin bisa dapat cowok, itulah ya. Nah, itu. Ketika kamu itu sangat indah sekali, luluh semuanya. Gitu. Itu ya Valencia. Ada yang kurang? Sudah Pak, insya Allah sudah paham. Oke. Kalau semuanya sudah, pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu karena dari Allah semata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.